kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari... Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Chapter IMA yang di seluruh Indonesia yang saya cintai, yang terhormat para narasumber yang kegiatan webinar IMA series pada kedua ini, yaitu Bapak Mustaqim Wahyudi, ST, MM, General Manager Telkomsel, Bentar Bapak ya. Buni Badri, Bentar, SC, MBA, CIM, dosen Politeknik Sriwijaya, dan juga selaku VP Akademisi IMA Chapter Palembang. Ibu Elisa Dian Tamrin, Presiden Direktur Tamrin Group. Ibu Ayu yang selalu setia menjadi moderator webinar series ini dan webinar series untuk berikut-berikutnya. Terima kasih Bu. Dan juga MC kondang kita Bang Momon. Terima kasih Bang Momon. Serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan dan yang sangat saya hormati. Webinar kali ini mengambil tema sesuai dengan prokes yang telah kita tetapkan pada rapat rutin bulanan IMA Chapter Palembang adalah South Sumatra Marketing Outlook 5.0, di mana tibalah kita pada webinar IMA Chapter Palembang Series 2 yang telah kita jabarkan pada series pertama oleh para pakar ahli ekonomi di bidang keuangan yang merupakan aset penting BUMN di Palembang yang mengupas prediksi perekonomian selama triwulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 di tahun 2021. Selama proses vaksin dan mungkin sesudah proses vaksin. Pada webinar kedua kali ini yang berjudul Outlook Marketing 5.0, di mana pada buku Marketing 5.0 yang dijabarkan oleh Bapak Hermawan Kertajaya dan Bapak Iwan Setiawan, para pemasar harus segera mempersiapkan diri untuk menyambut era yang baru, yang menurut integrasi antara ekonomi, antara teknologi dan humanity, di mana pada era ini ada sejumlah term baru yang perlu kita pahami, yaitu Next Tech dan New Customer Experience. Jika pada era sebelumnya Marketing 4.0 berbicara mengenai hal-hal basic dalam konteks dunia digital, maka pada era Marketing 5.0 pada marketing dituntut untuk lebih advance dalam pemanfaatan teknologi maupun penciptaan customer experience. Lalu, bagaimana kesiapan Sumatera Selatan menyambut era Marketing 5.0? Sebentar lagi akan kita bahas oleh para narasumber yang sangat kredibel, yaitu Guru Besar Universitas Sriwijaya Bapak Profesor Markoni Badri, SE, MA, CIM, GM Telkom Sumsel Bapak Mustaqim Wahyudi, STMM, dan juga Ibu Cantik dan Smart yang juga ahli di bidang marketing, Presiden Direktur Tamrin Group, Ibu Elisa Dian Tamrin. Langsung saja kita buka webinar kedua pada siang ini. Naik skuter makan kemplang, pulangnya hati-hati. IMA Chapter Palembang memang selalu di hati. Jalan-jalan ke Lemah Abang, jangan galak ke Nemesan penesan. Jangan lupa datang ke Palembang, uangnya belaga, kotanya Cindonian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden IMA Chapter Palembang, Bapak Handi Susanto yang telah membuka webinar series hari ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan webinar series hari ini dapat membuka cakrawala baru dalam marketing 5.0.
Dan tentunya hari ini langsung saja program acara webinar series akan dipandu oleh Ibu moderator kami yang kami hormati Ibu Dr. Sri Rahayu SEMM, Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga Vice Presiden UMKM di IMA Chapter Palembang. Kepada Ibu Sri Rahayu, kami persilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Momon sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden IMA Chapter Palembang, Bapak Handisun, dan Bapak Sekjen IMA Chapter Palembang, Bapak Rian Virgo, dan di sini juga hadir tamu kami dari luar negeri, Bapak Jeremy, yang sempat hadir di studio dari lantai 8 Telkom Sumatera Selatan. Sore ini kita akan membahas bagaimana South Sumatera Marketing di 5.0. Sebelum angka 5 tentunya ada angka sebelumnya, angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana pada era marketing 1.0 di pengusaha hanya menghasilkan produksi barang dan hanya menciptakan barang sebanyak mungkin. Artinya di situ pada era 1.0 itu sifatnya adalah supply create its own demand. Lalu pada era 2.0 pengusaha mulai memperhatikan customer atau konsumen, tetapi customer masih dianggap sebagai objek saja. Lalu memasuki era 3.0, pengusaha sudah mulai memperhatikan konsumen dan juga memperhatikan visi misi dan value dari marketing. Lalu kita memasuki 4.0, di mana di era 4.0 kita lebih menekankan kepada digital marketing, dan itu 2017, pada tahun 2017 sudah kita launching bukunya 4.0 dan itu sudah sangat mendarah daging, namun bisa kita terapkan secara maksimal pada saat ini. Dan kita sudah satu tahun lebih menggunakan digital, dan terasa mungkin ada terasa perbedaan bahwa tidak semuanya selesai dengan digital, dan ternyata ada sesuatu yang hilang dari kita, bahkan bukan saja hilangnya pertumbuhan ekonomi, juga hilangnya sebagian besar kesempatan kita untuk bersilaturahmi. Nah, sekarang kita memasuki era 5.0. Apa yang terjadi di 5.0? Tentunya ada penggabungan antara teknologi dan humanity. Nah, ini akan kita bahas pada sore hari ini dengan menghadirkan 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. Satu tentunya dari akademisi, Pak Dr. Markoni Badri, yang sudah hadir di sini, Bapak Markoni Badri SEMBA, CIM, Certified in Marketing. Lalu ada Ibu Elisa Dian Tamrin yang saat ini masih on the way, mungkin masih di pesawat. Mudah-mudahan Ibu Elisa bisa landing sesuai waktunya. Kemudian ada Bapak yang sangat mensupport IMA, yaitu Bapak Mustaqim Wahyudi STMM, di mana kita sekarang berada di lantai 8 PT Telkom. Oke, untuk mempersingkat supaya tidak terlalu banyak memakan waktu dan bertele-tele, sekarang kita akan panggil narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Mustaqim Wahyudi STMM. Sebelumnya saya bacakan dulu biodata beliau. Bisnis experience-nya Kakan Settle Telkom Kerawang, Manajer Marketing Regional 2 Telkom Jakarta, Asisten Vice President Promotion Ditcons, kemudian Asisten Vice President Marketing Communication Ditcon, kemudian Operational Service Middle Marketing Regional 2 Jakarta, dan jabatan sekarang adalah General Manager Telkom Sumsel. Education SD, SMP, SMA di Jakarta, Teknik Telekomunikasi STT Telkom Bandung, Magister Manajemen UI Jakarta. Kita panggil Bapak Mustaqim Wahyudi. Silakan Bapak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Ayu selaku moderator legendaris. Terima kasih juga tadi MC Pak Momon selaku MC kondang. Yang saya hormati Presiden IMA Chapter Palembang, Pak Hadisun. Yang saya hormati juga Sekjen Pak Rian Virgo, kemudian yang saya hormati juga para pembicara, yang pertama Dr. Markoni Badri, SE MBA CEM dari Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian Pak Ibu Elisa Dian Tamrin dari Tamrin Group. Pertama-tama terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan Marketing Outlook 5.0, dan terima kasih juga kami di Telkom Sumatera Selatan. Dalam hal ini lokasi tempat pelaksanaan acara ini yaitu di Indiom Sriwijaya Studio. Ini salah satu tempat yang memang kami bangun dalam rangka merespon dinamika market yang ada dan juga sebagai bagian dari upaya kita untuk mendigitalisasi Telkom Sumsel khususnya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi. Ya ini menarik rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun berada, kita akan membahas terkait dengan marketing 5.0. Tanpa terasa juga marketing sudah sampai di yang kelima lah kira-kira, 5 tahapan, 5 langkah ya. Kalau nggak salah ini diluncurkan di akhir 2020, kemudian di awal 2021 sudah muncul bukunya. Poin pentingnya adalah Technology for Humanity. Tadi disampaikan oleh Bu Ayu secara detail perbedaan antara marketing 1.0 hingga marketing 5.0. Next. Bicara marketing maka kita akan bicara market, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua. Maka kita akan coba membagi 3 saja. Pertama adalah everything has changed ya, perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian consumer behavior, kemudian marketing 5.0 ya. Kita tahu kalau kita bicara marketing maka kita bicara market, dan market sebenarnya sebelum ada pandemik pun sudah banyak terjadi perubahan-perubahan yang membuat kita selaku pemilik brand, selaku marketer harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Next. Ini ya. Jadi kalau di marketing itu ada marketing 5.0, maka di industri kita sudah juga ada 4.0 ya. Dan secara perkembangan memang sudah seperti yang di layar ya, dari mulai industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 dan industri 4.0. Kenapa saya coba masuk dengan industri revolusi industri itu sendiri ya, karena memang secara teknologi di industri juga mengalami perubahan ya. Dari dulu yang sifatnya feudalisme di industri 1.0 sampai sekarang sifatnya kolaborasi. Jadi secara perkembangan di industri itu sangat mempengaruhi juga di marketing, sehingga dua-duanya mungkin harus perlu kita sikapi dengan baik. Di sisi kanan kita bicara tentang digital transformation, hampir semua aspek, semua sendi kehidupan mengalami transformasi, apalagi setelah dengan berkembangnya dunia digital, khususnya di digital marketing, di marketing 4.0. Next. Ini beberapa contoh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dimanapun berada ya, kita sudah masuk di disruption era. Ini sebuah kondisi keniscayaan yang memang terjadi, dan ini memang terjadi sebelum pandemi. Pandemi itu sekarang sebagai akselerator saja ya, yang membuat semua ini jadi berjalan begitu cepat, sehingga membuat kita dari sisi pemilik brand, dari sisi marketer harus benar-benar responsif, harus benar-benar bisa mengantisipasi perubahan-perubahan ini. Next. Dari sisi teknologi, kita melihat ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan juga, dan ini pasti mempengaruhi marketer, mempengaruhi dunia marketing juga ya, dari mulai 1G, 2G, 3G, 4G sampai dengan yang 5G ya. 5G ini sempat di awal tahun itu ada pengumuman pemenang, tapi mungkin ada juga perkembangan yang terjadi sehingga sempat di hold dulu ya begitu. Meskipun secara penerapannya nanti mungkin agak panjang begitu, karena harus menyiapkan beberapa infrastruktur yang sangat penting, di samping juga pengaturan pita frekuensi yang akan digunakan ya. Perkiraan dari beberapa analis menyebutkan sekitar 5 tahun lagi mungkin baru muncul
5G ini ya. Dari sisi device ini juga akan mempengaruhi karena ini terkait dengan Internet of Things. Kita hampir ada 50 miliar ya device yang terkoneksi dengan internet. Next. Kemudian dari sisi internet itu sendiri juga mengalami perubahan ya, dari mulai pre-internet, human to human, kemudian internet of content ya kalau kita bicaranya W, kemudian internet of service web 2.0, kemudian sosial media. Ini juga seiring dengan pada saat marketing 4.0 bicara digital marketing, banyak bicara sosial media. Tadi disampaikan Bu Ayu selaku moderator di 2017 sudah mulai, dan 2018 hingga 2020 terakhir kita mengalami banyak hal yang terjadi di sosial media. Dan di Internet of Things ya, lebih bicara ke machine to machine ya, bagaimana semua device yang kita miliki di lingkungan kita, di semua aspek kehidupan kita terkoneksi ke internet. Dan ini makanya salah satu driver juga bagaimana marketing 5.0 mengarahkan ke arah sana. Next. Kemudian di consumer behavior, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita pahami bersama, memang COVID-19 membuat semua hal terakselerasi ya, khususnya di consumer behavior. Semua orang sudah mulai sangat biasa sekarang dan hampir sudah tepat ya tanggal 2 Maret kemarin setahun saat diumumkannya positif COVID yang pertama di Indonesia, sehingga hampir sudah selesai setahun, sehingga secara umum sebenarnya masyarakat atau hampir di semua dunia usaha sudah mulai terbiasa dengan kondisi ini. Meskipun di awal-awal sempat mengalami penyesuaian, tapi sudah mulai biasa. Cuman poinnya adalah bagaimana new normal ini, kondisi yang baru ini sudah bisa disikapi dengan baik dalam konteks bagaimana marketer bisa mengoptimalkan itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan bisnisnya. Next. Secara umum ada beberapa perubahan atau pergeseran ya yang kita lihat, baik secara mega, makro, sama mikro. Ini kami ambil dari Inventure. Terjadi perubahan-perubahan dari sisi go virtual, kemudian go digiware, kemudian go contactless, go omni, dan go confidential. Ini beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, dan mungkin Indiom Sriwijaya Studio ini bagian dari perubahan itu ya, karena semenjak tahun lalu juga di lingkungan Telkom Sumatera Selatan kita sudah banyak melakukan hal yang go virtual, sehingga studio ini bagian dari itu untuk bisa menyikapi perkembangan atau perubahan yang terjadi. Next. Dan ini kalau kita melihat Bapak Ibu ya, apa yang terjadi dalam 60 second ya sangat luar biasa ya. Kalau saya pribadi atau teman-teman menggunakan WhatsApp ya, sudah di kiri bawah terlihat bahwa ada dalam 60 second atau dalam 1 menit sudah ada 59 juta pesan yang dikirimkan begitu, sehingga ini membuat dunia internet luar biasa, dan itu menjadi jadi ladang atau tempat seluruh masyarakat berinteraksi, sehingga selaku marketer dalam konteks marketing juga maka itu harus menjadi perhatian kita. Oke. Next. Ya, ini mungkin beberapa contoh ya bagaimana mesin itu bisa merubah fungsi-fungsi dari manusia ya. Di sisi otomotif mungkin self driving akan mulai terus berkembang begitu. Kemudian no driver lagi yang diperlukan. Saya ingat pada saat kita mulai trial 5G di Asian Games 2018 di Jakarta, Telkomsel sebagai salah satu anak perusahaan Telkom Group juga mencoba ini, mensimulasikan ya mobil tanpa supir, dan itu berjalan sangat efektif ya, karena waktu itu kita mencoba yang 5G. Next. Di entertainment juga sama ya, dunia drone sudah mulai dipakai di banyak pihak gitu. Kemudian yang mungkin sedikit tanda kutip mungkin mengerikan ya, pada saat nanti mungkin kalau perang sudah menggunakan drone itu menjadi sesuatu yang luar biasa mungkin ya. Kemudian di sisi logistik juga sudah banyak digunakan. Next. Di manufaktur ya, ini contohnya Adidas ya, sudah dengan 10 pekerja bisa menghasilkan 500.000 pasang, sebelumnya dengan 600 pekerja. Ini juga karena secara proses pabrikasinya sudah menggunakan robot, salah satu dari perkembangan teknologi yang terjadi. Next. Sama di sisi hukum ya, health juga banyak beberapa lembaga yang sudah menggunakan ini, dan fungsi-fungsi robotik sudah mulai digunakan ya, meskipun masih ada juga kekurang sempurnaan, tapi secara progres menurut saya sudah sangat luar biasa, baik di robotik maupun di artificial intelligence. Next.
Nah, ini marketing 5.0, Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan ya. Kalau kita bicara perubahan ya, memang tadi juga disampaikan di depan ada Megasip. Cuma sekarang yang lagi ngetren adalah di Fucha ya, ada di volatility, kemudian di uncertainty, kemudian di complexity, sama di ambiguity. Kalau bicara marketing maka ada teori 4C, customer, competitor, change, dan company. Ini faktor-faktor yang menurut saya mempengaruhi pasar yang harus direspon dengan cukup baik dari sisi marketer. Next. Ini yang tadi disampaikan Bu Ayu, marketing 1.0 kita lebih kepada product driven ya, marketing 2.0 lebih ke customer oriented, marketing 3.0 lebih ke human centric, marketing 4.0 ke digital ya. Tadi disampaikan di 2017 sudah mulai masuk di digital marketing. Nah, marketing 5.0 yang masih baru ini moving ya dalam dunia digital ya, baik dalam sisi customer experience-nya juga ada yang baru, teknologi yang digunakan juga baru. Next. Ini kira-kira beberapa teknologi yang digunakan ya, mulai dari artificial intelligence, kemudian NLP, natural language processing, sensor technology, robotik, kemudian augmented reality dan virtual reality, serta IoT ya, atau Internet of Things dan blockchain ya. Kemudian dari sisi customer experience-nya juga sudah berubah ya, dulu sangat kental di telinga kita soal AIDA gitu ya, awareness, interest, desire, dan action. Sekarang kita sudah berubah menjadi aware, appeal, ask, act, dan advocate ya. Ini beberapa perubahan yang terjadi khususnya pada saat konsep marketing 5.0 ini mulai ramai dibicarakan oleh banyak marketer. Ini mungkin beberapa kondisi yang terjadi digital service di Telkom Group ya, khususnya memang secara umum sama, terjadi peningkatan di consumer traffic, peningkatan di user growth, peningkatan di internet traffic, peningkatan di customer digitization. Jadi poinnya adalah bahwa market terus berubah, market terus bergeser begitu. Dengan adanya pandemi itu membuat pergeseran atau perubahan itu semakin cepat, sehingga kita perlu melakukan beberapa antisipasi. Next. Ini beberapa segmen atau poin-poin dari teknologi for humanity di 5.0 ya. Yang penting adalah dua drivernya, yaitu data driven marketing, kemudian agile marketing ya. Di data driven tadi bicaranya sebenarnya big data. Di 4.0 sebenarnya sudah banyak digunakan bicara dengan big data, tapi di 5.0 itu menjadi poin penting dalam mengdrive marketing ya. Kalau di kita ini ada beberapa contoh yang sudah kita gunakan juga sebenarnya di lingkungan Telkom Group ya. Kita punya smart profile, bagaimana memprofil pelanggan kita menjadi poin kita untuk melakukan beberapa action yang diperlukan ya. Ini beberapa contoh mungkin yang sudah kita jalankan meskipun masih belum sempurna begitu ya. Di predictive marketing ya, kita bicara bagaimana melakukan prediksi terhadap market kita, terhadap calon customer kita. Kita sudah sudah melakukan growth hacking di dunia digital di 4.0. Mungkin ini akan terus kita tingkatkan perbaikannya. Kemudian augmented marketing ya. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat di aplikasi My IndiHome yang punya Telkom, itu ada namanya Indira ya, kita bisa berinteraksi, itu bagian dari augmented marketing. Kemudian kontekstual marketing, bagaimana kita membuat marketing yang bisa lebih kontekstual dengan calon pelanggan kita. Di sini mungkin kuncinya di local wisdom. Agile marketing ya, beberapa inisiatif dari Telkom kita siapkan untuk bisa lebih agile dalam melakukan perubahan-perubahan dan merespon dari pasar itu sendiri ya. Jadi ini mungkin yang menjadi poin penting dari marketing 5.0, bagaimana kedepannya marketing akan juga berubah sesuai dengan perubahan market. Terakhir mungkin ini marketing value ya, yang sebenarnya simple gitu ya. Karena menurut saya marketing itu kuncinya ada 4, bagaimana kita meng-creating sebuah value, kemudian melakukan communicating, delivering, dan enhancing gitu ya. Di sisi creating kita bicaranya market research, product leadership, competition, ini menjadi sesuatu yang harus kita identifikasi untuk kita buatkan sebuah produk yang sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah communicating, bagaimana kita mengkomunikasikan value kita ke customer kita atau ke calon customer kita. Nah ini juga menjadi poin penting dan menurut saya ini bagian dari marketing 5.0 tadi. Di delivering ini juga menjadi hal yang harus jadi perhatian ya, karena itu terkait dengan setelah value kita diterima market, bagaimana value itu terdeliver dengan baik di sisi market.
Yang terakhir di perubahan-perubahan ya, ini terkait dengan consumer behavior, teknologi for humanity juga menjadi hal penting yang harus kita perhatikan. Jadi rekan-rekan mungkin Bapak Ibu sekalian yang paling penting dari sebuah marketing 5.0 adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi perubahan-perubahan yang ada di market yang sangat luar biasa. Kita selaku marketer, selaku pemilik brand harus benar-benar punya sesuatu yang harus kita siapkan untuk merespon market. Karena intinya dari kita marketing adalah bagaimana kita mendeliver value yang kita punya, mengkomunikasikan value yang kita punya ke calon pelanggan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait marketing 5.0. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita semua juga, sharing kita semua bahwa outlook di 2021 amat sangat tergantung dengan bagaimana kita merespon market yang berubah luar biasa menurut saya. Sebelum pandemik pun sudah berubah, dengan ada pandemik maka akan terjadi perubahan yang luar biasa dan tugas kita bagaimana merespon itu dengan baik sehingga secara value dari marketing itu sendiri bisa maksimal untuk semua pihak. Demikian, terima kasih. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim Wahyudi yang sudah memberikan paparan tadi. Beliau ada di studio sebelah, maka hal ini kami lakukan untuk menjaga, untuk mentaati prokes. Bapak Ibu peserta webinar yang saya lihat di sini ada Ibu Pitantina, kemudian ada Pak Rudi Sosilo dari Bangka Belitung, Ibu Rahma Santi, kemudian banyak lagi teman-teman dari Tribun Sriwijaya Pos. Bapak Ibu, kegiatan webinar hari ini disponsori banyak sekali dengan hadiah-hadiah. Nanti kita persilakan untuk memberikan pertanyaan melalui chatroom. Ada 2 payung dari Garuda Indonesia, ada pouch dari Astraword, ada tumbler dari Astraword, 3 buah jam tangan dari Auto 2000 Pelaju, ada 3 paket penggadaian, ada 5 paket dari Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan ada 5 voucher makan di Le Garden. Jadi siapkan pertanyaan dan kami infokan jangan seperti webinar yang berlalu. Tolong kalau nanti menulis alamatnya selengkap mungkin dan nomor telepon, karena ada beberapa souvenir yang sudah kami kirimkan terpaksa diretur kembali oleh Tiki. Ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mustaqim. Ada 2 poin yang bisa kita lihat bahwa pandemi itu justru mempercepat perubahan. Dan seorang marketer sejati memang seperti itu, bisa melihat peluang apapun dalam kondisi apapun. Nah, untuk di dunia pendidikan seperti apa, bahwa kita juga di dunia pendidikan waktu awal pandemi kita dipaksa untuk terus berubah secara cepat dalam melakukan kegiatan pengajaran, dan bagaimana kegiatan pengajaran kita harus lakukan secara digital. Nah, untuk itu kami mengundang akademisi Bapak Dr. Markoni Badri SMBA, CIM. Saya bacakan sedikit kurikulum PT beliau, lahir 25 Maret 19, nggak usah ya belakangnya ya, pokoknya 19 deh. Tapi udah muncul tuh, 61 ya. Nah, pendidikan beliau ilmu ekonomi dan studi pembangunan di Unsri, Commercial Studies Adelaide College of Tech Australia, Classroom Management University South Australia, Vocational Teaching University of Australia. Wah, kebanyakan di Australia ya Pak Markoni ya. Dan seterusnya beliau mendapatkan sertifikat in marketing ya, Certified in Marketing atau CIM. Baik Pak Markoni, dari studio sebelah kami persilakan untuk memaparkan tidak lebih dari 10 menit Pak ya. Terima kasih. Oke. Ini udah
Apa kabar Bu Rahma? Selamat sore semuanya. Kabar Bu? Udah lama nih gak ketemu. Semoga sehat-sehat Bu Elisa. Sehat selalu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat jumpa sama saya Markoni Badri. Terima kasih Bu Ayu, Bu Dr. Sri Rahayu selaku moderator. Terima kasih Pak Momon sebagai MC. Terima kasih juga saya ucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Mustaqim Wahyudi STMM, Jenderal Telkom Sumsel, kemudian Ibu Elisa Tamrin, Presiden IMA Chapter Sumsel, Bapak Handi Sun. Semua kemudian tidak kalah juga hormat saya buat Rian Virgo, Wapres IMA Sumsel. Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Mustaqim Wahyudi itu luar biasa. Kita lihat bagaimana konsep dari marketing 5.0 dikemukakan dengan aplikasi-aplikasi yang begitu menyentuh. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat dari marketing Outlook 5.0 dari sisi lain. Saya akan coba melihat dari global shift. Next. Ya, kita lihat bahwa tadi sudah disinggung bahwa COVID-19 pandemik ini kita lihat meluluhlantakkan ekonomi dan ekonomi bisnis tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa dengan adanya COVID-19 ini maka terjadi pergeseran, perubahan industri. Anda lihat di industri penerbangan, industri pendidikan, industri otomotif, di industri kesehatan, industri, semua bidang industri terjadi pergeseran yang luar biasa, terjadi perubahan yang luar biasa. Kemudian kita lihat juga perubahan-perubahan di pasar, ya, Anda lihat market changes. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang mengalami perubahan yang selama ini tidak terpikir. Oleh karena itu dengan adanya marketing 5.0 ini maka kita harus melihat perubahan-perubahan ini dan bagaimana kita nanti mengantisipasi apa-apa yang sudah terjadi. Dan kemudian kita lihat nanti bahwa ada perubahan dalam perilaku konsumen, jadi consumer behavior. Jadi bagaimana kita lihat sekarang misalnya orang sudah lebih banyak menggunakan digitalisasi dalam berbisnis, berbelanja, di perbankan misalnya orang lebih banyak juga menggunakan digitalisasi, kemudian di dunia pendidikan juga misalnya tidak offline, kita sudah menggunakan misalnya online, jadi kita menggunakan Zoom dan beberapa perangkat lainnya. Jadi mau tidak mau perubahan-perubahan ini harus diantisipasi, kalau tidak kita akan ketinggalan. Kemudian kita melihat juga bahwa kondisi sekarang ini dengan ketersediaan vaksin, maka kita berharap bahwa akan ada harapan baru pasar ke depan. Next. Nah, kita lihat saya tadi berbicara bahwa ada global shift ya di dalam marketing 5.0 ini. 5.0 ini ada global shift. Kita lihat market karakteristik di tahun 2021 itu ada perubahan peta industri. Ya, kita lihat ada 3 perubahan yang mendasar yang kita lihat dari sisi makro, dari sisi mega, ada perubahan, kemudian dari sisi makro kita lihat kompetisi ya, dan mikro kita lihat dari sisi customers. Tadi sudah saya singgung bahwa COVID-19 ini menyebabkan meluluhlantakkan sisi perekonomian, kemudian industri dan bisnis. Apalagi Anda lihat misalnya dalam dunia pariwisata, ya, memaksa pasar itu memasuki dunia yang sama sekali yang tidak terpikir sebelumnya. Anda lihat di industri penerbangan, industri misalnya perbankan, industri otomotif, industri lainnya, industri makanan juga mengalami passion, mengalami begitu besar, begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu peta industri itu melakukan terjadi perubahan. Terus next.
Dan kita tahu bahwa perubahan-perubahan ini tentu saja terjadi di berbagai bidang. Ya, teknologi Anda lihat bagaimana misalnya penggunaan teknologi yang terkini misalnya ya dalam dunia marketing, maka tanpa adanya dengan ada perubahan teknologi ini maka pelaku usaha harus suka tidak suka dia harus mengikuti perkembangan yang ada atau dia harus merubah strategi mereka dengan menerapkan teknologi-teknologi yang terbaru. Kemudian perubahan politik juga kita lihat ada perubahan regulasi, perubahan sosial, perubahan ekonomi. Ya sudah kita singgung tadi kan perubahan dan lingkungan. Ya, ada market involvement. Ya, jadi kalau kita lihat artinya dalam marketing 5.0 ini kalau kita bicara outlook 2021 maka terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang harus diantisipasi, yang harus dipahami oleh pelaku usaha seperti yang dikemukakan Pak Mustaqim tadi. Kalau tidak misalnya ini akan terjadi perubahan-perubahan. Kita lihat bagaimana misalnya Telkomsel tadi melakukan berbagai terobosan-terobosan yang membuat Telkomsel tetap eksis di dunia industri telekomunikasi. Kita teruskan next. Nah, kalau kita bicara tadi masalah COVID, kita lihat ya kita lihat dampak. Saya melihat dari sisi lebih ke mikro, dampak pada industri dampak pada rumah tangga ya, impact on household. Bahwa ketika COVID-19 ini, ketika pandemik ini tentu saja kita lihat bahwa ada dampak yang besar terhadap keuangan keluarga, artinya konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini kita lihat sangat menurun karena apa? Karena daya beli masyarakat yang menurun, kemudian karena penghasilan mereka juga menurun ya. Anda lihat banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan, banyak karyawan diberhentikan, semua contoh misalnya di industri perhotelan dan beberapa industri lainnya. Dalam penelitian yang ada menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat cenderung menurun dan ini berakibat kepada tingkat pengeluaran. Artinya karena pendapatan menurun maka tingkat pengeluaran mereka, sementara tingkat pengeluaran yang harus dikeluarkan mereka itu juga meningkat. Jadi itu ada kontradiktif. Nah, oleh karena itu tabungan dan investasi juga ikut berkurang atau menurun. Next. Nah, ini saya hanya berikan gambaran bahwa konsumsi rumah tangga ya mengalami kontraksi sebesar minus 3,61% pada kuartal 4 2020. Secara kumulatif konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar minus 2,63%. Nah, gambaran di sini kita lihat pertumbuhan ekonomi itu secara makro nasional atau Indonesia. Kemudian saya lihat ada data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Kita lihat di situ bagaimana misalnya penurunan yang terjadi ya luar biasa. Di sini kita lihat berbagai industri pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran. Itu ada lihat semua kalau kita lihat di situ rata-rata mengalami penurunan ya, mengalami kontraksi minus. Ya, contohnya misalnya ekspor luar negeri kita minus 6,41. Kemudian misalnya kita lihat yang lain-lain juga mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, di sini artinya bahwa pelaku usaha harus dengan jeli untuk bagaimana mereka mengantisipasi kejadian-kejadian yang ada selama tahun 2020 dan 2021 ke depan. Next. Nah, yang kedua kita lihat juga bahwa tadi perubahan-perubahan ada 6 perubahan besar yang di tingkat mega ini ada satu tadi kita lihat COVID-19 propagations dan vaksin availability, ya, kemudian society anxiety, the rise of nationalism, government's misleadership, global supply, dan accelerated digitalization. Next. Nah, sini yang contoh bagaimana consumer anxiety, ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,7% masyarakat khawatir berbelanja di mall meskipun vaksin sudah ada. Nah, ini juga menjadi warning bagi pemilik usaha, pelaku usaha mall ya, pemilik mall. Implikasinya adalah bahwa pemilik mall di era setelah pandemik ya
bahwa tenan yang banyak, mall yang ramai dan entertaining itu bukan lagi menjadi value proposition utama, melainkan bagaimana mengelola secara ketat, menerapkan protokol kesehatan di dalam mall. Nah, di sinilah kita lihat bagaimana pentingnya protokol kesehatan di era pandemik ini. Dan ke depan juga ini tetap harus berlangsung. Kemudian pandemi juga mendorong orang semakin sering berbelanja melalui online. Tadi sudah kita bicarakan digitalisasi, ya, karena masih khawatir belanja di mall, maka berbelanja melalui platform commerce menjadi alternatif utama. Nah, sini juga kita lihat bagaimana sekarang sepinya mall-mall yang ada, dan ini juga berdampak terhadap pelaku usaha. Kemudian juga terjadi perubahan perilaku konsumen di dalam kegiatan bisnis. Jadi seiring aktivitas berbelanja online yang meningkat, maka bisnis logistik ikut diuntungkan dengan perubahan perilaku konsumen ini. Next. Nah, di sini saya berikan contoh misalnya bagaimana pariwisata yang ada di Sumatera Selatan tahun 2021 Januari itu Anda lihat kunjungan ya wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan itu melalui pintu masuk Bandara Sultan Mahamadudin Palembang, karena lihat hampir tidak ada, boleh dikatakan tidak ada. Jadi kita lihat bagaimana industri penerbangan mengalami impact yang luar biasa. Di situ juga lihat gambar perkembangan pariwisata Sumatera Selatan tahun Januari 2001. Jadi kita lihat bagaimana impact dari Megashift tadi. Next. Kemudian yang kedua kita bicara makro atau competitions ya. The new rules of the game. Jadi pergeseran di tingkat makro mencakup perubahan-perubahan besar yang menghasilkan peta kompetisi. Ada lihat bagaimana persaingan. Nah, oleh karena itu di dalam marketing 5.0 ini ada 4 karakteristik yang menjadi dasar ketika kita bicara bisnis ya. Sekarang ada 4 karakteristik industri, ada hygiene, low touch, less crowd, low mobility. Termasuk di pendidikan, di perbankan ini juga ya mengalami perubahan-perubahan ya. Orang nggak bisa lagi misalnya datang kerumun karena adanya distance ya. Di penerbangan juga tempat duduknya tidak boleh misalnya 100% tapi paling 50%. Kemudian di perbankan demikian juga ya, di mall-mall juga demikian. Next. Nah, perusahaan yang sukses di era pandemik adalah perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi dengan 4 karakteristik tadi. Perusahaan di sektor industri digital itu akan lebih sustainable ya. Karena mereka bersifat low touch. Kemudian perusahaan-perusahaan yang high touch dan high crowd seperti di sektor pariwisata mau tidak mau harus bertransformasi dan mengadopsi model bisnis yang low touch dan less crowd untuk bisa sukses melewati badai krisis pandemi. Next. Nah, kemudian kita bicara customers, kita bicara secara mikro, maka ada 4 new value propositions. Yang pertama adalah empathic society, kemudian stay at home lifestyle, ada go virtual, back to bottom of the pyramid. Nah, ini yang sekarang tadi yang juga dijelaskan oleh misalnya Pak Mustaqim, bagaimana penerapan marketing 5.0 ya. Kalau kita lihat dari aspek customers. Next. Kemudian kita lihat growing of streaming, contoh ya, ini contoh saja growing of streaming services akibat akibat mikro tadi customers. Maka contoh misalnya di tengah kebosanan karena stay at home ya, layanan entertainment streaming berbayar seperti Netflix, YouTube, Amazon Prime dan sebagainya itu menjadi favorit mayor ya. Secara dalam penelitian menunjukkan 81,5% orang menyukai program-program tadi. Dan ini juga tantangan juga ini buat misalnya Telkom dengan adanya marketing 5.0. Kemudian perilaku baru di era new normal akan mendongkrak home entertainment dan layanan streaming.
Konsumen lebih memilih nonton film di rumah daripada ke bioskop atau berlangganan musik streaming dibandingkan nonton konser. Nah, model bisnis subscription akan menjadi the new big thing. Nah, ini adalah contoh-contoh ya bagaimana misalnya antisipasi dalam dunia pasar atau karakteristik market pada era marketing 5.0. Next. Jadi yang ini juga kita lihat terakhir ya bahwa digitalisasi tadi sudah kita singgung ya bagaimana di pemanfaatan low touch, kemudian pemanfaatan digitalisasi di era 5.0 ya. Ini contoh di perbankan misalnya, kecepatan dan ketepatan dan kepraktisan adalah kunci perusahaan bermain di era digital. Ketiga aspek ini sangat penting bagi industri perbankan. Kan yang terangkum menjadi value proposition, yaitu kehandalan. Kehandalan menjadi penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,8% responden setuju jika kehandalan mobile banking lebih penting dibandingkan tampilan user interface. Penetrasi digital mayoritas adalah segmen milenial, ya. Jadi sekarang kita lihat bahwa segmen milenial jauh mendominasi pasar-pasar yang ada. Nah, oleh karena itu menjadi perhatian. Oke, jadi demikianlah apa yang saya sampaikan. Next. Oke, terima kasih. Thank you dan see you. Terima kasih, saya kembali lagi menyapa Bapak Ibu semua peserta webinar sore ini. Sudah semakin banyak ilmu yang kita dapatkan sore ini. Namun ada satu lagi pelaku usaha yang akan kita dengarkan bagaimana beliau mengatasi masa pandemi ini. Ibu Elisa, apakah sudah bersama kami? Sudah. Halo, Ibu, Elisa. Selamat sore Ibu Sri Rahayu. Alhamdulillah sudah sampai ya Bu ya. Kita takutnya tadi Ibu nggak landing Bu. Aduh iya, maafkan. Ada Rizky Tamrin. Iya. Ibu Elisa, kita bacakan sebentar ya Bu CV-nya. Nama Elisa Dian Tamrin, jabatan beliau adalah Presiden Direktur Tamrin Group. Kita lihat dan sekarang Ibu Elisa tidak hanya membuka usaha yang sedemikian melebarnya, namun juga sekarang sudah menjadi akademisi ya Bu ya. Kabarnya udah jadi dosen juga nih Bu di S2-nya Universitas Sriwijaya ya. Waduh. Gila Iya, banget saya ya. diminta bantu. Keren banget loh Bu. Baik Ibu Lisa, kami persilakan waktunya mungkin sampai 10 menit karena udah banyak sekali pertanyaan di chat room. Waduh, luar biasa. Oke, selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Sri Rahayu. Di sini juga ada rekan-rekan terkasih kita, ada Bapak Hadisun dan Bapak dari Pak Aidil yang senang sekali ya hari ini udah dapat bertemu bersama-sama Bapak Mustaqim, Bapak Markoni. Saya rasa semuanya yang perlu diucapkan semuanya udah diucapkan nih Bu. Sehingga saya kayaknya hanya melengkapi daripada apa yang mungkin saya kerjakan di perusahaan saya. Siap. I think today kita berbicara tentang marketing 5.0 ya. Rata-rata seluruh orang udah berbicara bahwa apa sih marketing 5.0. Kalau misalnya saya baca-baca, ngintip-ngintip sedikit, it's like combination between the new technology sama new customer experience. Jadi pada saat pandemi dan corona pada saat tahun kemarin pun kita juga dengan perusahaan kita juga sudah satukan barisan lah dengan tim kita dan sinergi dengan mereka sebetulnya apa aja sih yang kita mau lakukan. I think dengan sebetulnya kita juga cukup beruntung dengan adanya teknologi dengan adanya COVID ini mempercepat proses daripada teknologi yang akan kita jalankan di perusahaan.
Karena sebelumnya terus terang kita sebagai praktisi langsung di lapangan itu kesulitan Bu apabila kita menerangkan, oh kita harus move the new technology, kita harus berbicara tentang teknologi dengan mereka, dan kita bawa social media itu dengan mereka supaya mereka dapat menggabungkan bagaimana sih pelaksanaannya di lapangan. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini tentunya adalah sesuatu yang baru ya. Jadi mau nggak mau mereka pun mengoptimalisasi daripada teknologi yang kita jalankan. Kita sudah membuat sebetulnya 3 tahun, 4 tahun yang lalu tuh dengan rencana Oracle yang ada di perusahaan kita sekarang. Dengan perencanaan Oracle itu pun teknologi yang kita gunakan karena kita mau ya basically semuanya real time, dan kita dapat membaca data dan kita dapat memutuskan itu dengan cepat. Tapi memang pada saat prosesnya tidak gampang. Kita perlu proses 2 tahun untuk memulai Oracle itu sampai ke proses mitigasi daripada SOP yang berjalan, dan kita telaah lagi apa-apa yang kita kerjakan di lapangan. Dan akhirnya dalam penerapan untuk aplikasinya pun kita membutuhkan waktu 2 tahun lagi, sehingga waktu yang dibutuhkan 4 tahun. Tapi puji Tuhan juga setelah pada saat selesai corona terjadi, dan kita memang kalibrasi lagi supaya bagaimana teknologi ini kita buat lebih baik dengan adanya semuanya paperless. Nah, kita gunakan seperti itu. Tapi mungkin yang dengan yang sangat berubah itu adalah customer experience ya. Rata-rata kalau misalnya kita berbicara leaders yang ada di tempat kita ini umurnya yang mungkin jarang lah main seperti kita berbicara tentang TikTok, tentang Instagram, seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu sebetulnya dari kita sendiri itu selama 1 tahun saya meyakinkan mereka, kalian ini harus ya kita berbicara mengenai TikTok, mengenai Instagram, dan kontennya itu harus kita bikin, dan struktur organisasi pun kita rubah untuk membuat bahwa tim kita ini lebih dapat solid untuk mendapat customer experience yang ada di social media world gitu loh. Dan baru tahun ini di bulan 3 ini mereka baru melihat bahwa oh ternyata memang engagement yang didapat itu memang harus berjalan di situ. Tetapi yang saya pelajarin sendiri adalah we need time untuk 1 tahun lebih untuk membuat proses ini, untuk meyakinkan mereka, dan ini saya yakin juga tidak gampang ya. Tapi wajib kita kerjakan. Jadi sebetulnya di dunia yang seperti ini tuh mungkin dari kesimpulannya tuh apa sih yang kita mesti kerjain? I think the world changing so fast ya. Jadi dalam arti kata mungkin tadi Bu Ayu bilang saya mungkin cerita sedikit lah kenapa saya pengen mengajar, dan sebetulnya dalam mengajar itu pun saya merasa saya ini lebih banyak belajarnya nih Bu. Karena dengan adanya mengajar itu, saya malahan lebih banyak baca buku lagi. Saya lebih mempelajari lagi sebetulnya sekarang murid-murid itu butuhnya apa. Apalagi sih sebetulnya yang saya harus lakukan, dan kita perbaikin sendiri dari pribadi sendiri, dari personal development saya. Dan ini pun kita lakukan akhirnya berbentuk coaching yang ada di perusahaan. Jadi each one of the leaders di tempat kita, mereka harusnya akan ada 3 mereka akan mementor 3 orang di bawahnya lagi, sehingga mengenai masalah untuk transisi, mengenai pembelajaran supaya mereka bisa dekat dengan karyawan di bawahnya lagi itu bisa dapat terjadi. So this is apa yang kita kerjakan ya untuk perusahaan dari kita mengenai marketing 5.0 ini. Saya rasa itu dulu Bu, cukup. Nanti saya akan jawab dari sesi tanya jawabnya. Terima kasih dan selamat sore. Siap, terima kasih Bu Elisa. Baik Bapak Ibu peserta webinar, saya akan menuju studio di mana tempat para narasumber berkumpul. Saya kembali ke studio sebelah dulu ya Bapak Ibu. Kita untuk asuransi sehari aja di hari H. Ya, amit-amit kenapa-napa kan. Kemarin hitungannya memang cuma 30.000 per cyclist. Oke. Di hari H itu. Saya kira kalau di sport tuh apparel doang ya, kayak ada Apa sih insurance yang Telkomsel Orbit?
internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Apa sih Telkomsel Orbit? Internet rumah yang iuran bulanannya tak ditentukan. Semua diatur dari satu aplikasi. Bayarnya sesuai kebutuhan saja. Provider internet rumah serba digital. Telkomsel Orbit. Di era yang serba modern saat ini, kita haus akan berbagai kemudahan yang dapat membantu kita di keseharian. Link Aja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhanmu. Mau beli pulsa? Bisa. Mau kemana-mana? Tinggal tempel HP kamu. Kamu gak perlu khawatir lagi dengan kebutuhan dan mobilitasmu yang sangat tinggi. Hanya Anda yang mengontrol Tuhan. Karena dengan Link Aja, semua yang kamu butuhin dapat kamu akses dalam satu genggaman. Jadi mudah kan? Gak perlu ribet. Dengan Link Aja, semua beres tanpa cash. Di era yang serba modern saat ini, kita haus akan berbagai kemudahan yang dapat membantu kita di keseharian. Link Aja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhanmu. Mau beli pulsa? Bisa. Mau kemana-mana? Tinggal tempel HP kamu. Kamu gak perlu khawatir lagi dengan kebutuhan dan mobilitasmu yang sangat tinggi. Karena dengan Link Aja, semua yang kamu butuhin dapat kamu akses dalam satu genggaman. Jadi mudah kan? Gak perlu ribet. Dengan Link Aja, semua beres tanpa cash. Di
era yang serba modern saat ini, kita haus akan berbagai kemudahan yang dapat membantu kita di keseharian. Link aja hadir sebagai Baik, saya kembali lagi ke room webinar ini dan di samping kiri kanan saya sudah hadir para narasumber dan narasumber kita satu lagi ada di Jakarta, Ibu Elisa Dian Tamrin. Pak Mustaqim silakan bergabung. Terpaksa kita harus pakai masker ya karena duduknya berdekatan. Halo Pak Marconi, halo Bapak Presiden kita, Bapak Hadi. Waduh. Yang cantik. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Pak Ian Sulistyo Prastyoko dari PT Angkasa Pura II. Izin bertanya bagaimana kita mengatasi gap perusahaan untuk mencapai marketing 5.0. Terima kasih. Ini lebih cocok ke Pak Marconi. Silakan Pak Marconi, bagaimana kita mengatasi gap perusahaan untuk mencapai marketing 5.0. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Joko ya. Ya, Pak Ian Prastyoko. Ian Prastyoko. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang marketing 5.0, tadi gap ya. Ya, gap. Ya memang pelaku usaha mau tidak mau memang dia harus ya beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi artinya SDM-nya juga harus SDM-nya juga maksud saya juga harus diberikan edukasi sehingga ini bisa mengatasi atau mengurangi gap yang ada. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan, mengadaptasi perubahan-perubahan terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Saya pikir termasuk SDM-nya, bagaimana SDM-nya dibekali dengan kemampuan teknologi yang ada. Oke, terima kasih Pak Marconi. Selanjutnya ini saya tahu persis Ibu dosen yang sangat cantik ya, Ibu Rahma dari Universitas Bina Dharma. Izin bertanya, ini ditujukan kepada Pak Mustaqim. Bagaimana lokal marketing yang Telkom lakukan khususnya di Kota Palembang dan bagaimana efektivitas penggunaan augmented reality sebagai salah satu strategi marketing? Oke. Baik, terima kasih Bu Ayu. Tadi dengan Bu Rahma. Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Rahma pertanyaannya. Pertama, memang secara umum kami di Telkom ada kebijakan yang terpusat, tapi itu terkait dengan above the line saja, ATL. Jadi ATL itu dua, ada yang above the line, ada yang below the line. Nah, yang below the line ini kita serahkan ke masing-masing regional dan bisa untuk menyesuaikan. Karena kami yakin bahwa setiap komunikasi kita ke calon pelanggan, maka kita akan menyesuaikan dengan profil masing-masing. Jadi bisa jadi contoh yang paling simpel, kemarin kita campaign pakai bahasanya bukan bahasa Indonesia Bu, tapi bahasa Palembang. Nanti di Jogja pakai bahasa Jogja. Jadi local wisdom itu terus kita kembangkan. Termasuk juga pada saat kita menggelar event-event yang terkait dengan brand activation itu juga kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi baru satu aja Pak, tentang penggunaan. Oh ya, augmented ya. Ini juga masih terus kita kembangkan sebenarnya ya. Yang kemarin kita sudah miliki itu pada saat pelanggan memerlukan layanan lewat IndiHome. Jadi kita punya aplikasi My IndiHome, di dalamnya sudah ada konsep augmented reality seperti itu gitu. Dan artificial intelligence juga. Kalau augmented reality kita masih mengembangkan karena kan sifatnya ini juga teknologi baru, Bu Rahma, sehingga beberapa ide sih sebenarnya sudah ada. Cuman dalam sisi kita masih terus kita gali juga, karena kita masih mencari sebuah model bisnis dan bentuk bisnis yang paling pas buat itu gitu ya. Terutama terkait dengan efektivitas dan efisiensinya. Mungkin itu Bu Rahma. Baik, jadi kebijakan tergantung juga kebijakan wisdom ya Pak ya. Satu lagi nih Pak, buat Pak Mustaqim dari Pak Rudi Susilo. Bagaimana Pak cara untuk memasarkan produk digital dengan permintaan yang begitu banyak tetapi selalu lambat loading? Aduh, ini permasalahan lambat loading ya. Loading apa maksudnya? Muter-muternya lama Pak. Baper ya. Papering. Ya. Baik, kita sangat concern sebenarnya ke customer experience. Bagaimana kita memuaskan pelanggan, kita menyebutnya lebih ke customer experience.
memastikan semua titik interaksi kita before, during, sama after layanan kita dijalankan sudah berjalan dengan baik. Dan kita sudah menerapkan juga Net Promoter Score. Jadi beberapa titik itu kita kasih penilaian, Pak. Nah, terkait dengan tanda kutip loading tadi, memang sangat terkait dengan infrastruktur kita. Kita juga terus melakukan pembenahan untuk bisa memastikan layanan kita sudah terdeliver dengan baik. Memang pada waktu puncaknya tahun lalu, Pak, begitu mulai pandemi kan permintaan internet tinggi, Pak. Iya. Nggak hanya permintaan dalam konteks jaringannya, tapi tadi ada pertumbuhan growth di traffic. Nah, itu memang cukup besar, sehingga sedikit banyak itu mempengaruhi. Tapi kita sudah menyiapkan, Pak. Jadi akhirnya ibarat jalan tol itu, ini udah penuh, Pak. Tolnya udah kita lebarin lagi nih kapasitas. Semuanya kita lebarin, nggak hanya jalan kota Madianya, jalan provinsinya, jalan nasionalnya juga kita lebarin. Terus jalan tikus ya. Termasuk jalan tikus kita siapin ya. Dan kemarin saya juga sudah koordinasi untuk paparan dengan Pak Gubernur, karena untuk di April ini aja kita akan undang beberapa pemain dari terutama dari Songket atau dari yang kemarin Deskeranasda, mereka untuk memamerkan mereka punya hasil itu di Jawa Barat. Jadi apabila terpilih produk barang-barangnya, mereka bisa akan masuk ke grupnya Akor untuk dipakai hasil-hasilnya dari kainnya kita, dari untuk yang dari bantal, dari spray seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu yang saya kerjakan. Nah, yang lainnya apabila kalian mengetahui tentang Palembang Indah Mall, saya rasa kita salah satu-satunya mall yang sangat peduli dengan UMKM. Jadi pertama-tama kita bangun daripada makanan ya, dari makanan kudapan itu, dari seluruh pameran yang kita buat, dan dari food court yang kita bikin, itu kita benar-benar mengangkat para UMKM yang ada di Sumatera Selatan dan di Palembang. Jadi kita benar-benar pilih dan kita edukasi mereka, dan kita setiap bulan dan setiap saat pun kita ada weekly meeting, monthly meeting, bagaimana cara mereka dalam berupaya untuk menjual, dan bagaimana mereka bisa ada manajemennya, dan dari sistemnya itu pun kita kawal. Sehingga salah satu bentuk yang daripada jenis untuk makanan UMKM pun sudah kita lakukan. Nah, mungkin dari pertanyaan yang
yang lain untuk bagaimana sih kalau misalnya kita sekarang antara transisi untuk mengedepankan marketing 5.0 itu dengan masa yang sekarang ya, dari yang sekarang yang terjadi. I think it's really related untuk mengenai dari leadersnya masing-masing. Sebetulnya apa sih yang akan dikerjakan para leaders di perusahaan mereka yang bekerja. Nah, kebetulan daripada kita strategi dari Tamrin Group sendiri mengedepankan sekali untuk mengenai people dan teknologi karena we think that's the future gitu loh. Kita menganggap penting sekali daripada aset skill daripada leaders kita, makanya kita mau bentuk pimpinan dan leaders untuk yang bekerja di Tamrin, tetapi teknologi pun kita sangat kedepankan. Nah, apa itu teknologi daripada sistem, daripada paperless, daripada cashless, itu pun kita bentuk dari tim sendiri sampai kita ada appointment QCC. Jadi QCC itu saya rasa dari Toyota sama Honda juga mungkin sudah familiar lah ya. Bagaimana kita selalu dapat improvement setiap tahunnya dan di setiap divisi supaya kita dapat improve di sana. Nah, saya rasa itu mungkin yang kita lakukan, bagaimana kita transisi untuk marketing 5.0 supaya we still in the game dan kita still relevant dan kita juga sangat dinamis supaya tidak ketinggalan lah apabila ada perubahan dan dari bisnisnya yang ada. Nah, mungkin yang tadi yang ditanyakan lagi yang nomor 3, bagaimana sih dengan adanya penjualan mengenai offline dan online. So I think yang kita perlu perhatikan di sini adalah how actually kita punya customer itu sekarang di setiap lokasi itu kan berbeda-beda. Tentunya dengan adanya online sekarang kita juga harus tetap ada di dunia online. Tapi kita tidak dapat tinggalkan dengan kita punya offline. I think brick and mortar still important. Tapi yang kita perlu perbaiki adalah bagaimana cara kita membuat dari customer experience yang berbeda, bagaimana pelayanan kita yang lebih baik, dan bagaimana sebetulnya di setiap people di tempat kita sendiri itu mengerti bahwa sebetulnya konsumen ini penting dan seluruhnya akan berinteraksi daripada konsumen ini sendiri, dan mereka harus kita dapat cepat lebih berubah lah ya, bagaimana sih kita harus melayani mereka, sebetulnya mereka maunya apa sih. Jadi saya rasa ada beberapa perbaikan sendiri dari perusahaan kita lakukan. Misalnya kita juga melakukan renovasi untuk customer experience lebih banyak. Setelah itu kita juga menggunakan misalnya adanya augmented reality, tapi itu mungkin masih terbatas. But we really consider about the customer experience and then the people. Kita listen to the people dan kita juga tanya mereka itu kebutuhannya apa, sehingga kita mungkin bisa lebih tepat untuk melangkah dan memutuskan pada saat untuk aplikasinya ya, eksekusinya di lapangan supaya tidak banyak salah. Seperti itu yang kita lakukan. Terima kasih. Semoga cukup menjawab. Ya Bu, masih ada 2 pertanyaan. Oh, masih ada 2 pertanyaan. Untuk Ibu Elisa lagi. Nanti ada mantan pacar yang mau bertanya secara langsung, Bu. Oh iya. Bagaimana strategi yang dijalankan grup Tamrin untuk menjangkau pelanggan milenial dan apa yang menjadi critical issue untuk marketing to millennial customer? Dan satu lagi, bagaimana Ibu Elisa memotivasi tim untuk melakukan coaching 3 orang di bawahnya? Nah, para penanya yang ke Ibu Elisa ini ada voucher makan ya Bu ya di 5. Sudah habis artinya, udah habis. 5 udah dipakai. Namun untuk Pak Michael Sitorus, karena beliau di Jakarta, kami tunggu kedatangannya ke Palembang ya Pak. Silakan Iya. Bu. Ya, jadi mungkin bagaimana sih menjangkau daripada yang konsumen sekarang dengan adanya lebih ke milenial ya, itu pertanyaan yang menjadi critical issue untuk marketing millennial customers. Jadi saya rasa ya itu tadi ya, we really have to listen to what they want. Kita tuh harus tahu nih, sebetulnya mereka tuh maunya apa, dan kita harus siap-siap buka mindset kita. Oh, kita mau belajar nih sesuatu yang baru. Sebetulnya yang penting tuh apa? Jadi kita harus sering-sering dengar berita, terutama misalnya saya sekarang lagi aktif di Clubhouse karena saya mau mendengarkan cara belajar marketing dan belajar orang-orang ini sekarang kekhawatirannya apa ya, yang mereka pelajarin apa. Nah, jadi dari yang kita lakukan adalah we really concerned about the social media tadi. Jadi dari bentuknya, daripada YouTube, dari Instagram, dari TikTok, benar-benar kita jalankan.
Dan malah kita ada tim yang khusus untuk benar-benar membuat konten setiap harinya untuk kita publish di social media ini. Karena kita mau meningkatkan engagement rate dengan kita punya konsumen milenial ini. Karena ya that's one of the things yang kita pikir, oh yang ini yang lebih work, yang viral-viral bisa lebih berjalan gitu loh. Karena ya kita harus benar-benar mengerti lah ya kalau misalnya Indonesia like viral yang seperti misalnya kemarin kita bicara tentang ghosting, ya, itu tuh sangat viral banget. Jadi ya kita harus bahas sebenarnya ghosting nih. Pak Handi sering yang dighostingin atau pelakor. Jadi so ya itu tadi, we have to be really relevant dan kita sangat harus dinamis untuk mendengar sebetulnya kebutuhan daripada customer itu apa. Nah, udah gitu mungkin yang ditanyakan lagi adalah bagaimana sih kalau misalnya saya memotivasi tim untuk melakukan coaching 3 orang di bawahnya. Prinsipnya adalah pada saat saya coaching itu tuh bukan saya yang ngomong. Jadi prinsipnya adalah tujuan dari coaching ini adalah I have to listen. Saya mau dengar nih. Mereka itu sebetulnya kebutuhannya apa yang mereka mau. Tentunya dengan saya juga sudah tahu mereka itu kekurangannya di mana, kira-kira apa sih yang bisa saya perbantukan dan saya dengar supaya saya bisa membantu mereka untuk mereka itu lebih baik lagi dengan mereka tuh lebih optimal lagi secara pribadi dan individual. So prinsipnya adalah I have to listen dan and then bagaimana I can contribute secara value daripada personal development mereka sehingga mereka dapat lebih bertumbuh. Prinsipnya sih seperti itu sih. Nggak ada teori yang sangat-sangat nggak perlu canggih-canggih, but you have to understand your people, you have to listen to your people, and apabila kita sudah punya niat dan hati ke sana, saya yakin mereka juga dapat apresiasi dan mereka juga akan appreciate di sana ya. Nah, saya rasa begitu Ibu dan Bapak-bapak, semoga dapat membantu. Kalau nggak membantu, tolong dibantu untuk dijawab ya. Bayu, saya rasa dapat kuliah umum. Ya. Nanti kita minta lah Ibu Elisa ngajar ya. Biar Saya rasa dapat bapak-bapaknya kuliah umum kita. Aduh, jangan Bu. Jangan Ya. kemana-mana Bu. Ini lagi ada yang kangen Bu. Aduh, siapa? Pacar, dipersilakan untuk menyapa. Ya. Silakan Pak. Silakan mantan pacar. Mantan pacar. Oh, mantan pacar. Iya. Oh, iya. Cuma mau mengumumkan aja udah ada yang punya. Oh, iya. Ini kan teknologi. Mungkin mantan pacar mau nanya tentang marketing. Kapan pulangnya, Bu Lisa? Ini udah sampai. Aduh. Bu Lesi udah cocok depannya dokter. Waduh. Kuliah umum ya, Canggih banget. Iya, luar biasa. Luar biasa. Iya. Kita tidak meragukan lagi bagaimana peran Tamrin ini terhadap UMKM, dan mungkin tidak lama lagi Bu Elisa juga akan mengakomodir kita bahwa kita nanti disiapkan space untuk produk-produk UMKM. Amin ya, amin. Nanti saya siapkan. Siap Ibu, makasih Ibu. Siap, terima kasih. Terakhir ya, waktu sangat mepet. Pak dari Pangeran nih Pak, Pangeran Kramajaya untuk Pak Marconi. Salah satu industri yang turut dipengaruhi oleh perubahan era digital adalah tumbuhnya industri finansial, teknologi atau fintech, peer-to-peer, lending, dan bank digital. Bagaimana outlook industri untuk wilayah Sumatera Selatan? Karena saat ini industri ini masih didominasi oleh perusahaan di daerah Jawa, namun konsumennya banyak menyasar di Pulau Sumatera. Apakah pengusaha-pengusaha di Sumatera Selatan khususnya belum tertarik pada industri ini, atau memang infrastruktur di Sumsel belum mendukung untuk industri fintech? Silakan Bapak. Iya, kalau menurut saya kalau masalah infrastruktur tidak persoalan masalah. Tinggal sekarang persoalannya adalah mindset ya. Bagaimana misalnya orang membangun ya fintech ini. Kalau kita lihat kenapa dia mau tumbuh di Jawa, banyak di Jawa karena memang pasarnya besarnya di Jawa. Nah, kemudian mereka juga melihat pengembangan pasar ke daerah ya, artinya tidak hanya Sumatera tapi mereka juga menyasar wilayah-wilayah lain, misalnya Kalimantan, kemudian Jambi dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa teknologi, kalau kita bicara financial teknologi itu bicara lebih ke teknologi, kemudian SDM-nya. Nah, di sini mungkin
di kita juga masih terbatas SDM yang mampu menggerakkan Pinantek ini. Saya pikir itu yang lebih kepada SDM-nya ya, ke manusianya ya. Kalau di sana mungkin di Jakarta atau di Jawa itu mereka memang sudah siap, selain manusianya juga infrastrukturnya yang lebih baik. Demikian. Baik Bapak Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya kami ingin berlama-lama dari studio Telkom di lantai 8, namun kita terbatas waktu dan kami yakin Bapak Ibu pun punya jadwal yang lain. Sebagai penutup, kalau tadi diawali dibuka oleh Pak Presiden dengan pantun, maka saya akan tutup dengan pantun. Di tepi sungai Musi menanti kekasih. Iya. Cakep. Duduk termenung menggigit jerami. Yeah. Para narasumber diucapkan terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Cakep. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun penyebutan gelar. Itu hanya semata-mata kekurangan saya. Akhir kata kami ucapkan dari lantai 8 studio Telkom, kami bersama-sama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. Selamat sore. Mari ketemu pada webinar series IMA yang ketiga. Terima kasih. Belum. Terima kasih. Wah, luar biasa. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin live. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Sri Rahayu SMM yang telah memandu webinar series di Marketing Outlook 5.0 hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua para partisipan yang sudah hadir tentunya, yang sudah live langsung dari Instagramnya Witel Sumsel, Tribun Sumsel, dan juga Sriwijaya Pos. Saya Momon Ribon pamit undur. Thank you untuk semua para narasumber yang hadir hari ini. Dan boleh, halo, geser ke sini gitu. Bapak Ibu, tadi lupa ngomongnya Momon. Apa itu? Hadiah bisa diambil di Tribun Sumsel. Baik, hadiah untuk para penanya tadi bisa langsung diambil di kantor Tribun Sumsel di Alamsa Prawira Negara ya. Dan selalu stay safe, stay healthy untuk kita semua. Salam sukses selalu dari Witel Sumsel Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.